Teman-teman, kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah tentang seorang menantu perempuan. Terjadi di sebuah desa pegunungan, di ujung musim dingin. Orang-orang berbisik, katanya dia melakukan sesuatu yang mengerikan. Dini hari itu, Ji-eun menjaga ayah mertuanya di sisi ranjang. Di kamar yang hanya diterangi satu lampu minyak, napas Doyun makin menipis. Uap dari panci rebusan obat mengepul, tapi efeknya nyaris tak ada. Jari-jari Ji-eun penuh bekas tusukan jarum. Tanda ia menjahit siang malam, mencoba mendapat uang receh apapun. Tapi itu saja, sama sekali tidak cukup. Tapi ada satu hal yang aneh. Setiap kali Ji-eun berdiri, langkahnya terlihat tidak wajar. Seolah menahan satu kaki, berjalan sangat hati-hati, seperti memeluk pahanya sendiri. Keesokan paginya, para perempuan berkumpul di sumur desa. Dan di sana, sebuah rumor mulai beredar. Kata-kata dari mulut seseorang menyebar begitu cepat. Katanya menantu di rumah itu, akhir-akhir ini sering ke Pegadaian. Mina menurunkan suara. Dengan mata tajam ia menoleh ke sekitar. Para perempuan lain mengangguk pelan. Barang rumahnya katanya sudah lama habis dijual. Sekarang mau jual apa lagi? Pertanyaan itu menyambung pertanyaan lain. Lalu seseorang mengucapkan kalimat yang terasa menentukan. Aku lihat beberapa hari lalu, jalannya aneh. Hening sesaat. Lalu, seorang perempuan berkata dengan suara bergetar. Jangan-jangan, seperti kisah gadis berbakti zaman dulu? Seketika tatapan semua orang berubah. Di saat itu, suami Ji-eun, Yoo-jin, sedang membelah kayu di halaman. Tapi setiap kali istrinya menjemur cucian, ia melihat Yoo-jin mengerutkan kening. Sepertinya Ji-eun tidak bisa menumpu berat badan pada satu kaki. Kakimu kenapa? Tanya Yoo-jin. Tapi Ji-eun hanya menjawab, tidak apa-apa. Dan rumor yang ia dengar di pasar mendadak terlintas di kepala Yoo-jin. Orang-orang bilang kamu? Yoo-jin tak sanggup melanjutkan. Masa itu benar? Rumor mengerikan bahwa ia memotong daging pahanya sendiri untuk menyelamatkan ayah mertua. Ji-eun menatap suaminya lurus. Rumor apa? Tatapannya kokoh. Melihat tatapan itu, Yoo-jin tak bisa bertanya lebih jauh. Sore itu, Ji-eun datang ke Pegadaian. Ia mengulurkan sebuah binyo tua, hiasan rambut. Pemiliknya menghela napas dan berkata, Nyonya, sudah benar-benar tak ada lagi yang bisa saya ambil. Ia merendahkan suara. Apa rumor itu benar? Katanya kamu melukai tubuhmu sendiri. Ji-eun tidak menjawab. Ia hanya menerima kantong kecil dan pergi. Saat matahari mulai condong, Ji-eun berjalan di gang sambil memeluk bungkusan obat. Dengan langkah pincang, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Hei, tunggu sebentar. Cut 16. Mina dan para perempuan menghalangi jalan Ji-eun. Nyonya, rumor beredar di desa. Dengan tatapan tajam, Mina bertanya, benar atau tidak? Katanya demi menyelamatkan ayah mertua, kamu memotong daging pahamu sendiri, lalu memberinya makan? Mereka menahan napas menunggu. Ji-eun akan menjawab apa? Hening sejenak, lalu Ji-eun perlahan mengangkat kepala. Dengan mata yang tak goyah, ia berkata, saya tidak melakukannya. Bayangkan wajah mereka saat itu. Apa? Mina gugup bertanya. Saya tidak memotong daging saya. Jawaban Ji-eun tegas. Cut 20. Kalau begitu, kaki kamu kenapa? Tanya seseorang. Saat itu Ji-eun mengangkat sedikit rok. Paha bagian atasnya dibalut perban. Saya jatuh saat mencari tanaman obat di gunung. Tergores batu. Suaranya datar. Untuk menghemat biaya obat ayah mertua, saya mencari tanaman obat sendiri. Mereka kehilangan kata-kata. Jadi, kami salah paham.
Jian kembali memeluk bungkusan itu. Orang biasanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Mungkin bagi kalian, menjual barang rumah, mencari tanaman obat, dan merawat semalaman masih terlihat kurang. Jian berbalik dan berjalan. Para perempuan membeku di tempat. Malam itu, Eugene bertanya pada istrinya. Katanya rumor itu tidak benar. Jian mengangguk. Aku jatuh di gunung saat mencari tanaman obat. Wajah Eugene rumit, campuran lega dan rasa bersalah. Itu pun berbahaya. Ia sadar, selama ini ia tak benar-benar tahu betapa berat perjuangan istrinya. Chat 26, kenapa tidak dari awal bilang pada orang-orang? Tanya Eugene. Jian menatap api dan menjawab, kalau aku bilang, apa mereka akan percaya? Di saat yang sama, di kamar dalam, Doyun membuka mata. Dengan suara tipis ia berkata, Jian, aku dengar rumor. Katanya kamu memotong dagingmu. Tidak, ayah. Jian mendekat membawa mangkuk obat. Doyun menghembuskan napas lega. Syukurlah, syukurlah. Hari-hari berlalu. Orang desa menyesali kecerobohan mereka. Kita terlalu mudah percaya, kata Mina dengan wajah malu. Langkah Jian perlahan membaik. Orang-orang memandangnya dan berpikir, pengabdian yang biasa pun sudah cukup luar biasa. Suatu malam, Doyun mengeluarkan sesuatu dari bawah selimut, sepotong kain kecil. Dan pada kain itu, ada noda darah. Jian, sebenarnya aku sudah tahu. Suara Doyun bergetar. Kamu benar-benar melakukannya. Senyum Jian membeku. Chat 33, 800 sampai 8015. Kini kebenaran terungkap. Bagaimana ayah tahu? Tanya Jian pelan. Doyun mengingat malam 10 hari lalu. Aku dengar kamu keluar, dan saat kamu kembali, langkahmu berbeda. Keesokan paginya, Doyun menemukan kain berdarah itu, sesuatu yang Jian sembunyikan. Kenapa kamu melakukan itu? Doyun terisak. Jian pun tak mampu menahan air mata. Ayah semakin lemah, obat tidak mempan, tidak ada cara lain. Itu perbuatan manusia kah? Doyun memukul selimut, lemah. Sudah kubilang, demi satu orang tua seperti aku, kamu tidak perlu sampai hancur begitu. Ayah menyayangiku seperti anak perempuan, kata Jian. Saat aku masuk keluarga ini, hanya ayah yang memperlakukanku dengan hangat. Kalau begitu, kenapa tidak bilang yang sebenarnya pada orang-orang? Tanya Doyun. Jawaban Jian di luar dugaan. Orang-orang tidak perlu tahu. Jian berkata tenang, aku tidak melakukannya untuk dipuja, dan aku juga tidak ingin dihina. Orang desa akhirnya tidak pernah tahu bahwa rumor mengerikan yang mereka percayai di awal ternyata benar. Jian tidak menginginkan pujian maupun cercaan. Ia hanya ingin menyelamatkan orang yang ia cintai. Kita kadang lebih mudah percaya pada cerita yang ingin kita percayai daripada kebenaran. Dan kita menganggap pengabdian yang biasa itu tidak berharga. Bakti sejati bukan untuk ditunjukkan pada siapapun, tidak takut pada pujian, tidak gentar pada celaan, hanya diam-diam menjalankan bagian kita. Bukankah itu makna bakti yang sesungguhnya? Semoga kisah hari ini menjadi penghiburan kecil bagi kalian.